Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Warung Akademi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai panduan membuat website. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zahro, programmer di salah satu perusahaan logistik di Indonesia dengan 8 tahun pengalaman di bidang digital, baik digital marketing, programming, maupun website development. Di channel ini, channel Warung Akademi, saya menghabiskan waktu luang saya untuk membuat konten-konten bermanfaat dari ilmu-ilmu yang saya ketahui. Oke, di sini sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat website, platform apa saja yang biasa digunakan untuk membuat website, dan hal-hal lainnya tentang website, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu internet. Internet atau dunia maya itu bisa dibilang adalah penjiplakan konsepnya dengan dunia asli. Misalkan di dunia asli, satu buah bangunan atau satu buah rumah itu memiliki dua entitas, yaitu entitas fisik yang berupa bangunannya, kemudian dindingnya, ruangannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada entitas penyebutan atau alamat. Nah, dua entitas ini bisa dibilang sama persis dengan apa yang ada di dunia internet. Di internet, setiap website itu sebenarnya adalah sebuah komputer yang bisa kita akses dari jarak jauh menggunakan jaringan. Itulah kenapa ada 3G, 4G, 5G. Itu sebenarnya dari interkoneksi antar komputer. Nah, di sini si komputer itu punya dua entitas, yaitu yang pertama adalah komputernya. Si website itu punya dua entitas, yaitu yang pertama adalah si komputernya tadi sebagai benda fisiknya, dan yang kemudian yang kedua adalah alamatnya, yaitu domain. Jadi, ketika kita ingin memiliki sebuah website yang online, kita juga harus memiliki dua entitas ini, yaitu komputer atau server, kemudian adalah domain. Nah, jadi jika kita simpulkan, rumah adalah setara dengan komputer ataupun server di dunia maya, dan alamat setara dengan domain. Rumah sendiri tentunya kita tahu bisa dibangun dengan banyak cara dan banyak macam bahan. Ada yang menggunakan bata merah, ada yang menggunakan bata putih, ada yang menggunakan bata hebel, dan lain sebagainya. Begitu pula website di server kita. Kita bisa bangun itu menggunakan PHP, kita bisa bangun itu menggunakan WordPress, kita bisa bangun itu menggunakan Golang, dan tiap bahasa memiliki karakteristiknya masing-masing dan juga kekhususannya masing-masing. Tapi kita juga bisa untuk ngapain kita beli rumah sendiri. Kita bisa aja nebeng ke rumah temen, nebeng ke rumah tetangga, nebeng ke rumah orang kaya. Di online pun ada. Itu kita bisa menggunakan free server. Kita akan bahas satu persatu kemana saja kita bisa membangun website kita dengan free server maupun free domain, jadi alamat gratis. Alamat sendiri juga tidak hanya ada satu, semuanya ada kekhususannya, ada .com, .net, .org, dan lain sebagainya. Sebenarnya setiap domain memiliki kekhususannya. Misalnya .com itu ditujukan untuk komersial, kemudian .org untuk organization. But pada kenyataannya, ketika kita gagal mendapatkan domain dengan nama .com, misalnya ahmadzahro.com, ternyata sudah dipakai sama orang lain, kita bisa ahmadzahro.net. Udah dipakai lagi sama orang lain, kita bisa ahmadzahro.org, dan lain sebagainya. Jadi kayak alternative name. Tapi ya buat sebagian orang lagi yang istilahnya untuk tujuan bisnis, dia fokus ke domain.com. Jika bisa dapat .com, kenapa harus yang lain? Bahkan pembelian domain sendiri dijadikan sebagai sebuah bisnis. Saya beli domain.com misalnya 150.000. Tapi karena domain.com ini namanya bagus, tiba-tiba ada seorang pengen bikin startup, dia nawar, "Saya mau beli dong domain kamu." Saya jual ke dia 150 juta. Itu bisa, itu ada juga bisnisnya. Bahkan
penyedia kelas dunia seperti GoDaddy itu menggunakan metode seperti itu. Banyak juga yang lain. Jadi ya itu hal yang lumrah. Oke, berikutnya kita akan membahas metode membuat website tadi. Di sini kita akan fokus ke 5 metode membuat website. Di sini sebenarnya masih banyak, tapi kita akan fokus ke 5 metode membuat website ini. Kalian bisa tentukan kalian pengen yang mana. Semuanya memiliki kekhususannya masing-masing. Misalnya Blogspot, kemudian Google Site, juga Wix itu lebih ditujukan kepada unprogramming. Jadi orang-orang yang belum memahami programming atau belum bisa melakukan pembuatan program, tapi dia ingin go online. Sementara untuk WordPress itu kamu tidak perlu tahu terlalu banyak masalah programming, tapi tetap kamu harus tahu juga. Ketika kamu membuat sebuah website dengan WordPress, sudah ada CMS yang disediakan oleh penyedia. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang langkah awal kalau kamu pengen jadi marketer. Marketer itu orang-orang yang fokus di digital marketing. Itu paling minimal dia bisa ngebikin website dari WordPress. Itu. Jadi kalau tujuan akhir kamu pengen jadi marketing atau digital marketing yang membahas SEO, SEM dan kawan-kawan, minimal kamu harus bisa WordPress. Tentunya website yang atas juga kalau bisa karena sangat sederhana cara membuatnya. Kemudian untuk HTML itu adalah pintu awal menjadi programmer. Dari HTML ini kamu bakal mempelajari kedepannya adalah pembahasa pemrograman. Dari HTML ini kedepannya kamu juga harus mempelajari bahasa-bahasa pemrograman pendukung seperti PHP, Golang, dan lain sebagainya. Tentu ini tujuannya buat orang-orang yang pengen jadi programmer ataupun menjadi digital marketer juga oke, tapi lebih fleksibel. Oke, karena durasi telah 8 menit lebih, kita cukupkan dulu untuk chapter ini. Untuk next chapter, kita akan membahas mengenai per masing-masing dari 5 tools untuk membangun website yang telah dibahas sebelumnya. Terima kasih, jangan lupa follow dan dukung channel ini, semoga berkembang. Insya Allah setiap minggu kita akan upload chapter-chapter bermanfaat.